Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinukum yuhibbu ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yuhibbul fasikin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul wa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang pertama itu surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-24. Yang kedua itu surah Ali Imran, surah ketiga ayat 32 dan 33, yang artinya katakanlah ya Muhammad, Rasulullah SAW disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam agar beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada para sahabatnya dan khususnya kepada kaum muslimin mukminin yang ada saat itu. Katakanlah ya Muhammad, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kandung kamu maupun saudara-saudara tiri kamu, keluarga kamu, keluarga besar kamu, atau harta benda, amwal yang kalian usahakan, dan perdagangan, perniagaan, bisnis, usaha yang kalian takut ruginya, dan rumah-rumah kalian atau properti kalian yang kalian cintai itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan juga terhadap jihad fisabilillah, maka tunggulah oleh kalian sampai Allah mendatangkan azab buat kalian, karena kalian lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya, dan Allah itu tidak menyintai orang-orang yang fasik. Katakanlah ya Muhammad, apabila kalian itu mencintai Allah, maka terlebih dahulu cintailah aku, kata Rasulullah SAW. Jika kalian mencintai aku, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kalian tidak taat kepada Allah dan Rasul, apabila kalian berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir.
Saudara-saudara sekalian, kita petakan dulu ya. Kita jangan bicara hanya di musola kita ini, di daerah kita ini, tapi kita petakan juga di dunia, karena kita adalah bagian dari kaum muslimin yang lain, ya kan? Bahwa umat Islam itu semacam tubuh, satu tubuh, ya. Semacam satu tubuh gitu. Ya, berarti kita ada kaitan dengan Palestina yang sedang digempur Israel, yang hendak digenosid, yang hendak dimusnahkan, khususnya Gaza itu dimusnahkan oleh Zionis Israel. Kita harus tahu itu. Kemudian bagaimana kita tentunya karena kita satu tubuh, kita harus merasakan penderitaan rakyat Gaza yang barangkali sudah 30.000 orang meninggal dibunuh tentara-tentara serdadu Zionis Israel melalui helikopter tempurnya dan pesawat tempurnya, ya, yang dijatuhkan beribu-ribu ton, ya, barangkali 15.000 ton telah dijatuhkan di bumi Gaza, ya, sehingga tewaslah 25 sampai 30.000 rakyat sipil yang terdiri dari wanita hamil, bayi, anak-anak, balita, orang-orang tua, dan orang-orang sipil yang tidak berperang itu terbunuh dengan sia-sia. Dan yang terluka bisa lebih dari 50.000 orang Gaza yang terluka selama beberapa bulan ini. Itu harus kita ketahui bagaimana kita untuk membantunya gitu, ya. Kalau secara nasional pemerintah yang bantu lewat obat-obatan, ya, lewat tentara untuk keamanan, tentara keamanan di sana gitu. Ya, capres atau calon presiden Prabowo, Jenderal Prabowo itu kalau Israel Zionis mengusik tentara nasional Indonesia yang berada di daerah Gaza begitu, Israel bisa digempur sama Indonesia, Pak, gitu ya. Bisa dilenyapkan oleh Indonesia. Bla 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 bla. Itu kita harus tahu, dan seharusnya kita masing-masing ya sholat kunut nazilah gitu selama 40 hari. Setelah itu kita jusul dengan perbuatan, ya. Kalau zaman Rasulullah itu mengerahkan pasukan berkuda begitu, ya. Kalau kita mengerahkan, nggak ada salahnya kita mengerahkan pesawat tempur, helikopter tempur, ya, kapal-kapal tempur, tentara tempur kita di daerah sana di Gaza gitu. Emangnya Turki doang di bawah Erdogan yang bisa bertindak seperti itu, atau Irak, ya, atau Houthi Yaman yang umumnya Syiah. Kok kita bisa kalah siak gitu. Yang kedua, kita juga lihat peta di nasional kita gitu. Di daerah kita yang miskin, yang kumuh, ya, di pedalaman apa di pantai-pantai itu, dari ujung Sumatera, barangkali dari Padang, Papua itu dikristenisasi melalui misionaris Kristen dengan terkesan dunia, bukan hanya ke nasional gitu. Itu bagaimana mengantisipasinya gitu, karena banyak orang Islam yang lemah imannya itu bisa pada murtad, Pak. Walaupun hanya dengan berbungkus-bungkus Indomie mereka bisa menukar agama, karena menurut mereka agama sama aja, agama yang mana aja begitu, ya. Nah, ini bisa kita antisipasi misalnya secara sekemampuan kita begitu. Bagi yang punya Android itu harus mengetahui cara menangkal pemurtadan ini, yaitu dengan cara mengerahkan apologet Islam Indonesia untuk menerangkan Bible itu kayak apa gitu. Jangan nggak tahu isi Bible, Pak, gitu. Kita jangan tahu masalah Al-Quran aja, Pak. Pahala aja membaca Quran dibanyakin, ya, bla bla bla. Enggak, Pak. Jangan sampai kita terkena sinyalemen Pak Karno, presiden kita yang pertama. Jangan sampai kita dipoyoki, di label
dikasih merek Islam Sontoloyo. Islam Sontoloyo itu hanya memakai simbol-simbol aja Pak gitu ya. Pahala, surga. Jangan, kita harus juga memahami tentang esensi, isi dan jantung saripati Al-Quran itu apa gitu. Antara peta tadi tuh di antara Palestina yang mau digenosida sama Zionis, kemudian secara nasional kita mau dimurtadkan oleh Indonesia, itu kita harus menangkal gitu ya. Bukan hanya mengimbangi Pak, menangkal gitu ya kan. Dan juga mengadakan perlawanan gitu. Jangan diem aja gitu. Caranya gimana gitu. Kita harus tahu isi Bible seperti apa gitu. Walaupun baru terjemahannya saja, kita insya Allah bisa memahami kapasitas atau kualitas Bible itu seperti apa gitu. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran begitu. Nah, bagaimana cara memahami atau menerangkan kepada rakyat kita bahwa Bible isinya begini gitu ya. Al-Quran tuh begini gitu. Sehingga rakyat kita ini nggak mudah teriming-iming dengan uang, dengan emas, dengan pekerjaan ya, apalagi dengan Indomie atau sembako, bla bla bla, atau tidak terpengaruh dengan ocehan-ocehan para pengkhutbah gereja atau misionaris begitu. Jadi kita harus pintar Pak gitu. Dan caranya kita memperbanyak apologet Islam gitu. Pembela Islam. Kalau dulu kan namanya front pembela Islam gitu. Apologet itu sebenarnya pembela gitu. Ya. Berapologi. Membela Islam bla bla bla. Barangkali kita cuma mampu dengan melihat di Android gitu Pak. Kemudian kita jawab di Android itu. Bla 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 bla. Kita sebarkan itu dakwah-dakwah apologet Islam yang ada di media sosial. Semoga rakyat muslim yang punya Android bisa membukanya gitu. Jangan hanya menonton game ya, hiburan-hiburan aja. Tonton juga nih tugas kita nahyu munkarnya gitu. Itu peta kita Pak. Yang tadi saya sebutkan ayat-ayat Quran tadi itu 3 ayat. Itu harus perhatikan. Sebagai ilustrasi, Umar bin Khattab pernah berbicara bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya juga mencintai dirinya. Itu kan logik gitu ya. Tapi itu dibantah oleh Rasulullah. Anda salah ya Umar gitu. Yang benar adalah saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari diri saya sendiri. Nah itu baru betul. Lalu Umar mengucapkan saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri saya sendiri. Nah itu baru betul Anda ya Umar. Begitu kita tanamkan masalah ini kepada diri kita sehingga kita peduli gitu. Dengan yang saya petakan tadi, peduli dengan rakyat Gaza yang digonosaid ya, peduli dengan rakyat kita yang mau dimurtadkan. Karena kita peduli, empati dan sebagainya, kita bergerak gitu. Banyak kita harus perbuat, banyak sekali Pak begitu. Ya, kemudian Allah juga menegur gitu. Kalau kita mencintai Allah, kita harus mencintai dulu Rasulullah SAW. Baru Allah mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksud cinta ini di sini menaati Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah-perintahnya, menghindari larangannya begitu. Yang maksiat-maksiat, yang makruh itu kita tinggalkan. Kita kerjakan yang wajib, yang sunnah, yang muakkadah, yang gak muakkadah silahkan kita kerjakan itu gitu. Seperti sedekah dan lain sebagainya. Ihya Ulumuddin menyatakan gitu. Al-Ghazali, Imam Ghazali menulis dalam buku Ihya Ulumuddin jilid 4, terjemahannya saya baca, itu kita boleh gitu. Orang miskin boleh meminta kepada orang kaya, kepada orang yang punya rekomendasi gitu ya, yang punya karisma. Lewat itu kita dapat bantuan gitu. Rasulullah juga begitu gitu. Ada seorang sahabat nih, saya sebagai ilustrasi gitu ya, lemes ya. Kenapa kamu lemes? Karena dia minta bantuan nggak dikasih, nggak diberi. Mau nggak kamu saya kasih doa, kemudian kalau kamu baca doa ini, kamu kalau minta
sesuatu kepada orang lain dikasih, maka dikasihlah itu doa. Habis sholat dibaca gitu. Ternyata benar gitu, terbukti. Artinya boleh kita meminta kepada orang lain gitu. Alasan Imam Ghazali membolehkan kita meminta kepada orang kayak bla 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 bla, khawatir orang kayak ini ada yang belum dia laksanakan kewajibannya. Walaupun mereka sudah, menurut saya, walaupun mereka sudah melaksanakan kewajibannya, kalau kita minta lagi kemudian diberi lagi kan pahalanya makin gede gitu ya. Jadi masuk ihsan dia gitu, masuk ihsan jadinya bla 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 bla. Nah, hal sedekah ini kita harus tanamkan di diri kita demi lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada sedekah kita gitu ya. Kalau kita sayang sama sedekah, nggak mau sedekah, berarti kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai sedekah yang kita tidak berikan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan gitu. Ini cari sendiri dalilnya ada ya. Ini pernah saya dengar gitu, bahwa amal yang paling baik bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, bla bla, bukan Pak. Bukan juga zakat ya, sedekah, bukan Pak. Jadi yang paling bagus itu adalah amal ibadah yang bisa menyenangkan orang lain gitu. Kalau kita mampu menyenangkan orang lain ya, dengan tersenyum, dengan kata-kata yang baik ya, dengan berbuat baik, dengan sedekah bla bla bla, orang itu senang sama kita, perbuatan kita begitu. Nah, Allah tuh tersenyum sama kita gitu. Nah, berarti Allah kalau tersenyum kan dia ridho kepada Allah, kepada kita, dia cinta kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Saudara-saudara sekalian, bahwa kunci surga adalah membaca syahadatain gitu. Supaya pintu langit ini terbuka dan kita masuk surga, itu dengan baca syahadatain, Pak. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia terkaya di alam jagat raya ini. Iya kan? Karena dengan bersyahadatain, termasuk syahadat Allah dan syahadat Rasulullah SAW, baru kita bisa masuk surga, Pak. Jadi kunci surga itu menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, baru kita bisa masuk surga. Surga itu kan harta benda yang paling wah ya, paling mahal ya. Jadi yang mempunyai perbendaharaan surga itu Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi keselamatan itu bukan mengimani Yesus Kristus, tapi mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersyahadat, dengan masuk Islam, kita mendapatkan keselamatan. Artinya mendapat ampunan Allah dan masuk surga. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.